Pak Yanuar Herwanto dulu, manajer Madura FC. Anda siap buka-bukaan di Mata Najwa malam ini, Pak Yanuar? Siap, demi sepak bola kita. Demi tak akan dengar apa pengakuan Anda. Saya minta Anda bercerita kronologis apa yang Anda alami dan Anda ketahui terkait upaya pengaturan skor di Liga 2. Jadi ini exco yang aktif sampai sekarang. Anda mau menyebutkan namanya di sini? Demi persepak bolaan kita, saya harus menyebut nama. Tapi Anda sudah siap dengan bukti-bukti? Sudah siap. Siapa namanya exco? Namanya Bapak Hidayat. Jadi Bapak Hidayat itu yang saya nggak suka, dia sebagai petinggi PSSI, kenapa melakukan itu? Saya kecewa sekali. Saya lawan, ngancam, saya lawan. Makanya kami beruntung punya presiden klub, tokoh Madura, Bapak Said Abdullah yang menekankan harus bermain bermartabat, menang terhormat, kalah terhormat. Anda sudah menyebutkan namanya, saya akan meminta produser Mata Najwa yang saat ini berada di control room untuk berusaha menghubungi Pak Hidayat, Exco PSSI yang disebutkan namanya malam ini di Mata Najwa untuk mengklarifikasi dan memverifikasi apa yang tadi disampaikan oleh Pak Yanuar. Ada pengaturan skor dalam laga kompetisi tingkat 2. Mata Najwa memperoleh rekaman eksklusif percakapan tentang pengaturan skor yang terjadi di Liga 2. Sengaja suaranya kami rusak untuk melindungi identitas yang berbicara, tapi Anda akan bisa mendengarkan apa yang terjadi di Liga 2 termasuk dugaan permainan skor di sana. Konteksnya adalah pertandingan ketika Aceh United melawan PSMP Mojokerto yang ada gol penalti yang salah sasaran yang dicurigai sebagai sesuatu yang disengaja karena pengaturan skor. Aceh United sudah ada. Apa yang Anda ketahui soal pertandingan itu? Yang harus hadir di sini sebenarnya MP Mojokerto Putra. Karena secara bisa dilihat oleh semua penonton mulai dari kemarin sampai sekarang dengan video itu, saya rasa kesalahannya bukan di Aceh United-nya. Saya mau konfirmasi dulu bahwa kami menghubungi PSMP Mojokerto tapi menolak untuk hadir di Mata Najwa. Spesifik kami juga berbicara dengan Krisna Adi yang melakukan eksekusi penalti, sudah sempat menyatakan bersedia hadir dan berbicara tapi kemudian saat-saat terakhir membatalkan kehadirannya. Salam olahraga, jumpa lagi dengan saya di Mas TV Channel. Oke, kali ini saya mengajak Anda sekalian untuk menolak lupa. Oke, kita flashback dulu ke belakang, 3 atau 4, 5 tahun ke belakang, di saat persepak bolaan kita dalam kondisi yang morat-marit, alias maraknya mafia bola. Dan di saat itu Mbak Nana alias Najwa Shihab berhasil menginvestigasi dan juga menghadirkan narasumber-narasumber di sebuah acara Mata Najwa tentunya ya waktu itu. Dan berhasil membongkar mafia-mafia bola, pengatur-pengatur skor. Dan di situ juga ada Exco PSSI kala itu yang terlibat. Oke. Tanpa berlama-lama kita flashback, kita menolak lupa bahwa sejarah persepak bolaan kita dulu mengalami dunia yang masa-masa yang suram. Oke, tanpa lama-lama kita saksikan dulu video Najwa Shihab menginvestigasi mafia-mafia bola ini. Pak Yanuar Herwanto dulu, manajer Madura FC. Anda siap buka-bukaan di Mata Najwa malam ini, Pak Yanuar? Siap, demi sepak bola kita. Demi tak akan dengar apa pengakuan Anda. Saya minta Anda bercerita kronologis apa yang Anda alami dan Anda ketahui terkait upaya pengaturan skor di Liga 2. Jadi waktu kita babak penyisian, waktu itu Madura FC akan away ke Sleman. Di situ ada salah satu exco nelpon saya sebelum saya berangkat ke Surabaya, mau janji ketemu di Juanda. Tapi saya menolak dengan halus. Akhirnya saya tiba di Jogja. Pas di Jogja dia mulai nelpon. Setelah itu minta agar Madura FC itu mengalah. Nanti Sleman juga akan mengalah ketika dia away ke Sumeneb. Tapi kami tidak mau. Tak mau. Waktu itu dia sampai mengeluarkan angka untuk menjamin bahwa Sleman ketika ke sana akan mengalah, mengeluarkan angka 100 juta. Saya nggak mau. Saya bilang, bos saya kaya. Oh, jangan bilang ke presiden klub. Oh, nggak bisa. Ini sudah nggak bagus. Saya jadiin lagi. Dia naik ke 150 juta. Tetap kami tolak. Habis itu dia mungkin kesel. Ancam, saya bisa loh beli pemain kamu. Oh iya, silakan. Artinya bisa beli pemain Madura FC. Jadi langsung tidak lewat Anda sebagai manajer, langsung berhubungan dengan berhubungan, pemain. Iya, ngancamnya gitu. Tapi di saya itu entah itu sebuah getak sambal, tapi ini sudah melebihi dari kepatutan yang harusnya dimiliki oleh Exco. Artinya Exco itu kan inner circle
kekuasaan PSSI, masa bermental seperti maklar. Kasihan jabatan Exco kalau dia melakukan hal seperti itu. Jadi ini Exco yang aktif sampai sekarang. Anda mau menyebutkan namanya di sini? Demi persepak bolaan kita, saya harus menyebut nama. Tapi Anda sudah siap dengan bukti-bukti? Sudah siap. Siapa namanya Exco? Namanya itu? Bapak Hidayat. Jadi Bapak Hidayat itu yang saya nggak suka, dia sebagai petinggi PSSI, kenapa melakukan itu? Saya kecewa sekali. Saya lawan, ngancam, saya lawan. Makanya kami beruntung punya presiden klub, tokoh Madura, Bapak Said Abdullah yang menekankan harus bermain bermartabat, menang terhormat, kalah terhormat. Anda sudah menyebutkan namanya, saya akan meminta produser Mata Najwa yang saat ini berada di control room untuk berusaha menghubungi Pak Hidayat, Exco PSSI yang disebutkan namanya malam ini di Mata Najwa untuk mengklarifikasi dan memverifikasi apa yang tadi disampaikan oleh Pak Yanuar. Kenapa kemudian, apa yang melatar belakangi, sepengetahuan Anda, kenapa kemudian sampai diatur sedemikian rupa sehingga Madura FC harus mengalah pada saat pertandingan itu? Targetnya apa? Kurang tahu, saya tidak paham. Artinya dia dalam sebuah chatting itu mengajak untuk bekerja sama di 4 besar. Terus kalau misalkan saya tidak mau, dia akan segera memberitahu mereka. Nah, mereka ini kan siapa? Ternyata karena waktu itu konteksnya kita akan melawan dengan Sleman. Jadi kemungkinan besar itu Sleman. Itu kan di dalam chatnya. Boleh saya lihat chatnya? Boleh. Boleh ya? Karena itu salah satu bukti yang bukti. Baik, nanti setelah ini break saya akan minta Anda untuk menunjukkan sebagai bukti. Baik, jadi ada chat itu mengatur di 4 besar. Mengatur di 4 besar, artinya bekerja sama di 4 besar. Dan karena saya nggak menjawab, dia bilang misalkan saya tidak mau, dia akan segera melapor ke mereka. Tapi intinya dalam bukti itu menunjukkan betapa mirisnya sepak bola kita jika seorang Exco PSSI yang begitu mulia melacurkan diri sebagai maklar. Ini ya susah saya sudah ngomongnya. Apakah sepengetahuan Anda, apakah itu dilakukan hanya ke Anda begitu atau sudah pernah mendengar juga ada orang lain yang juga pernah ditawari hal yang serupa? Saya kurang tahu, tapi yang jelas dia sudah menego saya dan memaksa ajak ketemu waktu di Jogja. Saya menolak, pura-pura saya ada di acara keluarga. Tapi akhirnya pas alhamdulillah kita waktu itu menang. Beberapa bulan kemudian saya melapor melalui Sekretaris Komdis. Ada jawaban, terus karena viral kemarin kita sama Sleman, saya dipanggil. Di situ saya kesempatan menyampaikan kepada jajaran Komisi Disiplin, ternyata direspon sangat bagus. Memang apa responnya? Responnya akan memblow up protes kami. Di situ Anda sudah spesifik menyebut bahwa Exco yang bersangkutan sudah. Iya. Menyebut. Sampai rumah saya lihat-lihat, wah ada bukti chatting. Ini lumayan. Jadi sebagai pintu masuk, karena kalau yang bicara angka itu kami kan tidak punya rekaman. Tapi waktu itu saya sempat panggil Coach Salahuddin mendengarkan. Makanya kami akan juga membawa surat pernyataan dari coach kami bahwa ikut mendengar itu dengan ikut mendengar percakapan lewat telepon ketika ada upaya untuk negosiasi itu. Dengan angka yang indah itu. 100 sampai 150 juta. Pak Yanuar, Anda mau menambahkan Exco itu yang jelas yang menghubungi Anda Exco, tapi apakah ia juga berhubungan dengan perangkat lain di PSSI? Yang jelas kalau ngelihat dari motifnya, jadi sebenarnya dibuat simpel bisa. Kita bisa melihat di 5 besar leg pertama. Itu ketahuan klub saat di home dia paling banyak mendapat penalti, berpotensi dia bermain non teknis. Masalahnya PSSI tidak mau. Makanya kalau kemarin ada jangan gosip, ini de facto live di TV. Kita dikerjain di Sleman sampai offsetnya itu katanya 2 kilo ale. Menangnya itu gimana? Dan itu yang terlibat siapa saja? Pasti ada keterlibatan komisi wasit. Karena wasit-wasit yang canggih itu tetap dia mendapat tugas. Padahal kami sudah protes sampai pada titik tertentu capek, nggak ada gunanya protes. Baru viral, baru kami direspon. Yang jelas juga ada kejanggalan pada saat PSMP Mojokerto menghadapi Aceh United. Mungkin Anda ingat pemirsa ketika videonya juga viral di mana-mana yang menguatkan dugaan ada pengaturan skor dalam laga kompetisi tingkat 2. Mata Najwa memperoleh rekaman eksklusif percakapan tentang pengaturan skor yang terjadi di Liga 2. Sengaja suaranya kami rusak untuk melindungi identitas yang berbicara, tapi Anda akan bisa mendengarkan apa yang terjadi di Liga 2 termasuk dugaan permainan skor di sana. Kita dengarkan.
Yang kalah kejarnya kan pasar. Liga 3 piro pasaran? Iki ora sing metu Pak. Enggak, Liga 3 biasanya pasaran piro? 100. Iya. Liga 2? Liga 2 ya kecil. Jadi 200. Liga 2? Iya. Liga 3 lah. Liga 2 fixingnya 200 terus yang tim dari sekali main? Iya. Jadi pasaran di? Ya, itu yang spesifik MP disebutkan konteksnya adalah pertandingan ketika Aceh United melawan PSMP Mojokerto yang ada gol penalti yang salah sasaran yang dicurigai sebagai sesuatu yang disengaja karena pengaturan skor. Aceh United sudah ada. Apa yang Anda ketahui soal pertandingan itu? Yang harus hadir di sini sebenarnya MP Mojokerto Putra. Karena secara bisa dilihat oleh semua penonton mulai dari kemarin sampai sekarang dengan video itu, saya rasa kesalahannya bukan di Aceh United-nya. Saya mau konfirmasi dulu bahwa kami menghubungi PSMP Mojokerto tapi menolak untuk hadir di Mata Najwa. Spesifik kami juga berbicara dengan Krisna Adi yang melakukan eksekusi penalti, sudah sempat menyatakan bersedia hadir dan berbicara, tapi kemudian saat-saat terakhir membatalkan kehadirannya. Silakan dari versi Anda Aceh United, apa yang terjadi? Menurut kami tidak ada sesuatu hal yang memang mengarah ke Aceh United-nya. Karena di saat permainan awal, kan bisa kita lihat semua. Kami bermain biarpun tidak berpengaruh dengan klasemen lolos tidaknya Aceh United, tapi kami demi martabat Aceh ingin meluruskan semua permasalahan yang arahkan ke Aceh United-nya tentang mafia bola, inilah itulah. Kami tetap komitmen memerintahkan anak-anak untuk main fight hingga menang pada pertandingan itu. Mengenai penalti terakhir, itu kesalahan bukan di kami. Saya rasa seperti orang-orang berpendapat, Mojokerto Putra, gol penalti seri head to head menang dengan Kalteng Putra. Itu kesalahan bukan di Aceh United-nya. Jadi Anda tidak tahu apa-apa, tidak mendengar selentingan, bahkan setelah rame-rame, ini kan jadi sangat ramai. Setelah itu pun Anda tidak dapat informasi atau menggali informasi? Itu seperti saya bilang dengan Mbak Najwa tadi. Siapa sih yang pernah melihat hantu? Pasti orang yang punya indera keenam atau yang punya kelebihan lain. Begitu juga dengan saya. Aceh United ini hadir baru beberapa saat di kompetisi. Dari Liga 3 naik ke Liga 2 dan sekarang mungkin kami belum tahu apa itu mafia atau endusan lainnya. Secara manajemen kami tidak tahu masalah yang sedang berkecimpung di... Selama Aceh United bermain di Liga 2 tidak pernah ada kejanggalan yang dirasakan, tidak pernah ada sesuatu yang rasanya ini aneh nih, bau-baunya tidak bagus nih. Saya rasa nggak ada. Tidak ada? Tidak ada. Oke, tidak ada ya? Tidak ada. Salah satu alasan mengapa kemudian begitu mudah klub-klub ini menerima suap atau mau menuruti permainan bandar untuk menerima uang karena hampir bisa dipastikan karena kerap kali gajinya tidak dibayarkan, kerap kali pengelolaan klub itu juga tidak transparan, sehingga yang terjadi pada Aceh United misalnya, pada hari pertandingan itu pemain sempat mogok tidak mau main karena gajinya belum dibayar. Betul kan Pak? Betul, cuman dalam artian di saat itulah kami juga manajemen mencari solusi dan membuat sebuah komitmen dengan pemain dan mereka langsung melanjutkan pertandingan. Tidak ada kendala selanjutnya. Kami ada videonya. Saya ingin putarkan video. Boleh. Ketika pemain Aceh United mogok bermain lantaran belum digaji. Di DP dulu karena kita tarik orang itu semua. Ya, tidak bisa diambil lagi. Kalau ini juga kan sudah ini Pak, Ya, itu kesempatan pemain karena itu kan match terakhir. Jadi di situ kesempatan pemain untuk menagih janji, menagih gajinya ke. Berapa bulan gaji tidak dibayar? Baru 1 bulan. Baru 1 bulan. Kan di saat ini kan kita waktu 8 besar itu kan kita ada meminjamkan pemain dari Blitar United ya. Kalau di luarnya kan pemain-pemain dasar kita. Jadi pemain-pemain yang dipinjamkan ini mereka ditakutkan kita nggak membayarnya, makanya mereka menagih di saat pertandingan terakhir. Berapa rata-rata gaji? Bervariasi. Bervariasi. Yang paling mahal? Kalau pemain kami ada yang 20 juta. Rata-rata kalau pinjaman itu sekitar 5 jutaan. Ini kan pertandingan sebelum melawan PSMP Mojokerto. Jadi sempat mogok sebelum kick off, babak kedua juga sekarang sudah dibayarkan semua. Alhamdulillah sudah terbayarkan. Oke, itu tadi video dari Najwa Shihab di acara Empat Mata kala itu ya. Itulah perlunya kita flashback ke belakang untuk menolak lupa dan jas merah. Jangan lupakan sejarah, bahwa sejarah persepak bolaan kita kala itu mengalami masa-masa yang suram ya. Maraknya mafia bola, pengaturan skor, dan orang-orang PSSI juga ikut terlibat dan telah dihukum. Dan sekarang persepak bolaan kita sudah mengalami perbaikan ya, ada kemajuan setelah dipegang oleh Pak Erick Thohir. Beliau
memang konsisten bersih-bersih di PSSI. Oke, ingat, jangan lupakan sejarah, bahwa sejarah sepak bola Indonesia pernah mengalami dunia suram atau banyaknya mafia bola. Jadi jangan lupakan itu buat pelajaran kita semua. Oke, jangan lupa like, komen, dan subscribe supaya channel ini tetap jaya. Oke, sekian dulu reaction dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye, salam olahraga.